Bagus menemukan sisa minyak di lantai kamar mandi eksekutif yang belum dibersihkan dan menyimpan sampelnya diam-diam. Aku tinggal di lantai 42 Menara Adiluhur, Jakarta Selatan, bukan karena aku sombong, tapi karena ayahku percaya bahwa pemimpin harus melihat jauh ke depan, bahkan ketika dunia di bawah sedang kacau. Apartemen ini luas, minimalis, dan hening. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit memperlihatkan cakrawala kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di pagi buta, saat lampu jalan masih menyala dan langit berubah dari ungu ke oranye, aku sering duduk di balkon kecilku dengan secangkir kopi hitam tanpa gula. Warisan kebiasaan ayah yang tak pernah bisa kutinggalkan. Namaku Rara Sasmita. Usiaku 29 tahun. Dan sejak 3 bulan lalu, aku resmi menjadi CEO Adiluhur Karya, perusahaan properti dan pengembangan infrastruktur yang didirikan ayahku hampir 4 dekade silam. Bukan karena aku anak kesayangan, ayahku tak pernah memperlakukanku seperti itu, tapi karena aku satu-satunya yang berani mengatakan kebenaran saat rapat direksi tahun lalu, bahwa perusahaan ini sedang terjebak dalam siklus korupsi terselubung, nepotisme, dan keengganan berubah. Aku mengusulkan restrukturisasi total. Mereka tertawa. Ayahku diam. Lalu 2 minggu sebelum beliau meninggal karena serangan jantung, ia menyerahkan saham mayoritas kepadaku, dengan satu pesan tertulis di secarik kertas. Jangan biarkan kebaikan kalah oleh kenyamanan. Hari ini, Senin pagi, langit Jakarta berawan tebal. Aku mengenakan blazer putih gading, celana panjang hitam berpotongan rapi, dan sepatu hak rendah, cukup elegan untuk menunjukkan otoritas, tapi tidak berlebihan hingga terkesan angkuh. Rambutku yang panjang kugelung longgar di tengkuk, beberapa helai sengaja kubiarkan jatuh di pelipis. Cermin di lorong apartemen memantulkan sosok yang, menurut banyak orang, terlalu muda, terlalu cantik, dan terlalu perempuan untuk memimpin perusahaan sebesar ini. Tapi aku tak peduli. Aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Lift pribadiku membawaku langsung ke lantai 38, lantai eksekutif. Pintu terbuka, dan udara dingin AC menyambutku bersama aroma kopi mahal dan ketegangan yang tak terucap. Staf langsung berdiri tegak, memberi hormat dengan senyum kaku. Aku mengangguk pelan, lalu berjalan melewati koridor kaca yang memantulkan bayangan gedung-gedung pencakar langit di sekitar. Di ujung lorong, ruang rapat utama sudah ramai. Wicaksono, wakil direktur, berdiri di depan papan presentasi. Tangannya menggenggam pointer laser seperti pedang. Matanya menyipit saat melihatku masuk. Bu Rara, ujarnya dengan suara datar, kami hampir memulai tanpa Anda. Bagus, jawabku sambil meletakkan tas di kursi kepala meja. Berarti kau sudah siap menjelaskan mengapa proyek revitalisasi pasar tradisional di Bandung terhenti selama 2 bulan tanpa laporan resmi. Ruangan hening. Wicaksono menelan ludah. Usianya 52 tahun, rambutnya mulai memutih di pelipis, dan jas mahalnya selalu rapi, tapi matanya menyimpan api yang tak pernah padam. Iri. Ia merasa lebih berhak atas kursi ini. Ia sudah mengabdi selama 27 tahun. Sementara aku, menurutnya, hanya anak emas yang naik panggung karena nama belakang. Proyek itu mengalami kendala teknis, katanya pelan. Dan sensitivitas sosial. Warga setempat menolak relokasi. Aku sudah bicara langsung dengan ketua RW di sana kemarin, balasku, menatapnya tanpa berkedip. Mereka tidak menolak. Mereka hanya menolak penawaranmu yang jauh di bawah harga wajar. Kau bahkan tidak memberi mereka opsi tempat tinggal pengganti. Wicaksono menggigit bibir dalam. Aku melanjutkan, suaraku tenang, tapi tajam seperti pisau bedah. Mulai hari ini, semua proyek sosial, terutama yang menyentuh masyarakat akar rumput, akan diawasi langsung oleh tim independen yang kuangkat. Tidak ada lagi negosiasi gelap. Tidak ada lagi markup anggaran. Dan kau, Pak Wicaksono, akan melaporkan setiap keputusan operasional kepadaku secara tertulis. Beberapa anggota direksi saling pandang. Ada yang mengangguk. Ada yang menunduk, tapi Wicaksono, ia tersenyum. Senyum yang tidak menyentuh matanya. Tentu saja, Bu Rara, katanya. Saya selalu mendukung transparansi, tapi aku tahu, senyum itu palsu. Seperti banyak hal di dunia korporat ini, indah di permukaan, busuk di dalam, rapat berlangsung selama 2 jam, aku memaparkan visi baru. Perusahaan yang tidak hanya mengejar profit, tapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat kecil.
Aku bicara tentang pasar tradisional yang layak, tentang perumahan layak huni untuk buruh pabrik, tentang pelatihan kerja bagi anak-anak putus sekolah. Beberapa direktur mengenit, mereka terbiasa bermain di balik layar, bukan di lapangan. Tapi aku tak peduli. Ayahku membangun perusahaan ini dari nol, dengan tangan kotor dan hati bersih. Aku tak akan mengizinkan warisannya dijadikan alat untuk memperkaya segelintir orang. Setelah rapat, aku kembali ke ruang kerjaku. Luas, terang, dengan meja kayu jati warisan ayah dan rak buku penuh laporan proyek. Aku melepas blazer, lalu menatap Jakarta dari balik kaca. Di kejauhan, kampung kumuh berdempetan dengan mal mewah. Di bawah sana, ribuan orang bekerja keras hanya untuk makan hari ini. Dan di antara mereka, mungkin ada seseorang yang kelak akan menggantikanku. Bukan karena darah, tapi karena keberanian. Tapi hari ini, tubuhku lelah. Kepalaku pening. Aku butuh istirahat sejenak. Aku berjalan ke kamar mandi eksekutif, ruangan kecil yang mewah, dengan lantai marmer Italia dan aroma lavender yang menenangkan. Aku mengunci pintu lalu mencuci muka. Air dingin menyegarkan. Aku menatap cermin. Mataku lelah tapi masih bersinar dengan tekad. Lalu saat aku berbalik, kaki kiriku terpeleset. Tidak, bukan terpeleset biasa. Ini seperti lantai tiba-tiba berubah jadi es. Tubuhku kehilangan keseimbangan dalam sekejap. Aku yang mencoba meraih pegangan, tapi tak ada yang kugapai. Kepalaku membentur lantai marmer dengan suara krak yang menggema. Nyeri menusuk dari punggung bawah hingga leher. Pandanganku kabur. Napasku tersengal. Aku terbaring di lantai, basah oleh air yang tumpah dari wastafel. Dan di sudut mataku, aku melihat sesuatu yang aneh. Genangan cairan bening yang tidak berasal dari keran. Cairan itu licin. Sangat licin. Sebelum kesadaranku lenyap, satu pikiran menghantui. Ini bukan kecelakaan. Aku terbangun di ruang ICU dengan suara bip mesin yang monoton, seperti detak jantung dunia yang tak pernah berhenti, meski tubuhku ingin berhenti. Langit-langit putih, bau antiseptik menusuk hidung. Tangan kananku terpasang infus, kulit di sekitarnya kebiruan. Dan yang paling mengerikan, aku tak bisa merasakan kakiku. Bu Rara? Suara perawat lembut, tapi terdengar seperti datang dari ujung terowongan. Anda sadar. Syukurlah, aku mencoba berbicara, tapi tenggorokanku kering seperti gurun. Air mata mengalir, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan yang membekukan. Aku, Rara Sasmita, yang biasanya mengendalikan segalanya, kini terbaring tak berdaya, tergantung pada selang dan jarum. Dokter datang. Wajahnya serius, matanya penuh belas kasihan, dan itu lebih menyakitkan daripada diagnosisnya. Ada cedera kompresi pada vertebra L1 dan L2. Katanya pelan. Saraf tulang belakang mengalami tekanan berat. Kami sudah lakukan operasi darurat, tapi pemulihan penuh tidak bisa dijamin. Ada risiko kelumpuhan permanen. Kelumpuhan permanen. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Aku menatap kakiku yang tertutup selimut putih. Diam. Mati. Seolah bukan milikku lagi. Mereka bilang aku terpeleset di kamar mandi eksekutif. Kecelakaan biasa. Tapi aku tahu. Lantai itu terlalu licin. Bukan karena air, tapi karena sesuatu yang sengaja dituangkan. Dan cairan itu tidak berbau sabun. Tidak berbau apa-apa. Tapi siapa yang akan percaya CEO lumpuh yang baru saja kehilangan kendali atas tubuhnya? Apalagi perusahaannya? 2 minggu berlalu. Aku dipindahkan ke kamar rawat inap VIP di lantai atas rumah sakit yang sama tempat ayahku meninggal. Ironis, dulu aku datang sebagai anak yang kehilangan, kini aku datang sebagai korban yang terluka. Dewan direksi mulai datang, satu persatu. Mereka membawa bunga, senyum palsu, dan pertanyaan tersembunyi. Kapan kau kembali? Atau, apakah kau akan kembali? Wicaksono datang di hari ke-7. Jasnya rapi, dasinya simpul sempurna, dan senyumnya hangat seperti saudara yang peduli. Kami semua berdoa untuk kesembuhanmu, Bu Rara, katanya. Duduk di kursi dekat jendela. Tapi perusahaan tidak bisa berhenti. Proyek-proyek harus jalan, rapat harus diadakan, keputusan harus diambil. Aku menatapnya. Matanya tidak berkedip. Tidak ada rasa bersalah, hanya ambisi yang disamarkan sebagai kekhawatiran. Kalau begitu ambil alih sementara, jawabku pelan. Tapi ingat, kau bertanggung jawab padaku. Bukan pada saham, bukan pada keuntungan, tapi pada semisi ayahku. Ia mengangguk. Tapi saat ia berdiri, aku melihat sesuatu di matanya. Kemenangan. Dan aku tahu, ia tidak akan mengembalikan kursi itu.
Hari ke-18. Aku dipindahkan ke apartemenku dengan kursi roda. Lift pribadi yang dulu membawaku ke puncak kekuasaan kini membawaku pulang sebagai tahanan di tubuh sendiri. Cermin di lorong tidak lagi memantulkan sosok wanita karismatik, tapi bayangan rapuh yang takut menatap dirinya sendiri. Aku menolak tamu, menolak telepon, bahkan menolak Dewi, asisten setiaku, yang menangis di luar pintu. Aku hanya ingin diam. Tapi diam itu justru memperbesar suara di kepalaku. Gagal, lemah, tidak layak. Lalu di pagi yang hujan ia muncul. Namanya Bagus Satria, office boy baru dari divisi fasilitas. Tubuhnya kurus, wajahnya biasa, tapi matanya tenang seperti danau di pagi buta. Ia datang untuk membersihkan ruang terapi yang kusediakan di sudut apartemen. Aku tidak butuh dibersihkan, kataku dingin, tanpa menoleh dari jendela. Saya tahu, Bu, jawabnya pelan. Tapi lantai ini licin kalau basah, dan Anda butuh ruang yang aman, aku menoleh. Ia tidak menatapku dengan kasihan, tidak dengan rasa hormat berlebihan, hanya perhatian. Ia bekerja diam-diam, menyapu, mengepel, mengatur alat terapi dengan hati-hati. Saat ia melewati kursi rodaku, ia berhenti sejenak. Kalau boleh tahu, kecelakaan itu terjadi di kamar mandi eksekutif, ya? Aku mengangkat alis. Kenapa kau bertanya? Karena lantai marmer di sana tidak mudah licin hanya karena air, katanya suaranya rendah. Butuh sesuatu yang lebih, minyak, pelarut, atau cairan pembersih industri. Jantungku berdebar. Kau tahu soal itu? Isa menggeleng. Cuma dugaan, tapi kalau itu benar-benar kecelakaan, kenapa CCTV di lantai 38 mati selama 47 menit tepat setelah kejadian? Aku terdiam. Aku tidak tahu soal itu. Aku terlalu sibuk tenggelam dalam rasa sakit. Bagus menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tapi sebelum pergi, ia meletakkan secangkir jahe hangat di meja kecil di sampingku. Untuk sirkulasi darah, Bu. Dan, jangan menyerah, pintu tertutup. Ku menatap cangkir itu. Uapnya menari pelan di udara dingin. Untuk pertama kalinya sejak jatuh, aku merasa ada yang melihatku, bukan sebagai CEO, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia. Malam itu aku meminta Dewi mencari tahu tentang Bagus Satria. Siapa dia? Dari mana asalnya? Kenapa seorang pria muda yang terlihat cerdas mau jadi OB? Dia baru seminggu kerja, Bu, jawab Dewi. Dari kampung di Jawa Tengah. Lulusan SMA, tapi tidak lanjut kuliah. Katanya ayahnya sakit keras, jadi dia putus sekolah untuk cari kerja. Aku mengangguk, tapi sesuatu mengganjal. Cara bicaranya, pengetahuannya tentang lantai dan cairan kimia. Bahkan cara ia memegang pel. Seperti orang yang terbiasa bekerja dengan presisi. Keesokan pagi, saat Bagus datang lagi, aku sengaja meninggalkan botol minyak zaitun terbuka di meja. Saat ia membersihkan, ia mengambil tisu, mengelap tumpahan itu, lalu mengendus pelan. Ini bukan minyak zaitun biasa, gumamnya. Ada camphorine silicon. Licin sekali kalau kena air. Aku menatap punggungnya. Kau tahu banyak soal cairan, ya? Ia berhenti sejenak. Lalu berbalik menatapku langsung. Saya pernah belajar sedikit tentang fisika permukaan. Waktu SMA, aku tersenyum tipis. Bohong, ia tidak membantah. Hanya menunduk lagi. Tapi malam itu, setelah ia pergi, aku menemukan sesuatu di bawah kursi rodaku. Sepotong kain kecil yang dibasahi, dan di atasnya noda minyak transparan. Di pojok kain tertulis kode kecil, ALK 38BM. Kode itu mirip dengan label bahan kimia di gudang perusahaan. Aku menggenggam kain itu erat. Jantungku berdebar kencang. Bagus tidak hanya curiga, ia sedang menyelidiki. Dan untuk pertama kalinya sejak jatuh, aku merasa, mungkin hanya mungkin, aku tidak sendirian. Aku mulai menghitung hari bukan lagi berdasarkan rapat atau laporan keuangan, tapi berdasarkan kedatangan Bagus. Setiap pagi pukul 7, ia datang dengan seragam OB yang rapi, tas kecil di bahu, dan langkah kaki yang tak pernah terburu-buru. Ia membersihkan ruang terapi, menata alat, kadang menyeduh jahe atau teh herbal tanpa diminta. Tapi yang paling kusuka adalah diamnya. If today me boss to bicara, ia hanya ada, seperti angin yang menyejukkan tanpa perlu bersuara. Namun, di balik kesederhanaan itu, aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Aku memperhatikannya. Cara ia memeriksa lantai dengan jari sebelum mengepel. Cara ia menatap kabel CCTV di koridor dengan alis sedikit berkerut, bahkan cara ia menyimpan kain pel, selalu dilipat rapi, tidak asal gulung seperti OB lainnya.
Ini bukan kebiasaan orang yang hanya tahu cara menyapu. Suatu pagi, saat hujan deras mengguyur Jakarta, aku sengaja meninggalkan laptopku terbuka di meja. Dengan halaman login sistem internal perusahaan masih aktif. Aku pura-pura tertidur di kursi roda. Dari balik kelopak mata yang kusempitkan, kulihat Bagus masuk. Ia di neighbor laptop. Tangannya bergerak, tapi bukan untuk menutupnya. Ia mengetik sesuatu dengan cepat, lalu menarik USB kecil dari saku celananya dan memasukkannya ke port laptop. Jantungku berdebar kencang. Aku hampir bersuara, tapi kutahan. Aku ingin tahu. 2 menit kemudian, ia mencabut USB itu, menutup laptop, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Saat ia pergi, aku segera membuka laptop. Tidak ada jejak aneh, tapi di folder temp, ada file log kecil yang baru saja diakses. CCTV PAM, backup dash log, LKT8, part 725. Tanggal itu, 4 Juli 2025, adalah hari aku jatuh. Aku membukanya. Isinya kosong, tapi metadata menunjukkan file itu pernah di-overwrite 3 kali. Seseorang berusaha menghapus jejaknya, tapi sistem menyimpan shadow copy, dan Bagus. Tahu caranya mengaksesnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon, selimut hangat melingkari tubuhku, menatap lampu kota yang berkedip seperti bintang palsu. Siapa sebenarnya Bagus Satria? Mengapa seorang OB bisa mengakses sistem keamanan internal perusahaan? Dan mana Vin Perle? Aku mengingat kembali wajahnya saat pertama kali menyebut soal CCTV yang mati. Tidak ada rasa ingin tahu biasa. Ada kecurigaan. Bahkan, kemarahan yang disembunyikan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengujinya. Bagus, panggilku saat ia sedang menata botol minyak terapi di rak. Kalau menurutmu kecelakaanku bukan kecelakaan, siapa yang menurutmu melakukannya? Ia berhenti. Tidak menoleh. Tangannya masih memegang botol eukaliptus. Saya tidak berhak menduga, Bu, jawabnya pelan. Tapi kau punya pikiran, kan? Ia menghela napas lalu berbalik. Matanya menatapku, tenang tapi tajam. Orang yang paling diuntungkan oleh ketidakhadiran Anda. Aku tersenyum getir. Wicaksono, ia tidak mengiyakan, tapi tidak juga membantah. Dia punya akses ke semua lantai, termasuk eksekutif. Lanjutku. Dia tahu jadwalku, tahu kapan aku sendirian di kamar mandi, tapi bukti fisiknya lenyap. CCTV dihapus, lantai dibersihkan, bahkan saksi kalau ada pasti takut bicara. Bagus meletakkan botol itu lalu duduk di lantai, bukan di kursi. Karena tahu aku tidak suka orang berdiri terlalu tinggi di hadapanku sekarang. Bukti itu tidak benar-benar lenyap, Bu, katanya pelan. Data digital itu seperti arwah. Sekali ada, selamanya meninggalkan jejak, meski kau kubur sedalam apapun. Aku menatapnya. Kau bicara seperti ahli IT. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang kulihat darinya. Saya cuma suka membaca, Bu, dan pernah main-main dengan server waktu masih muda. Main-main? Miritus Game Online. Lalu sistem sekolah, lalu hal lain. Aku terdiam. Lalu perlahan, aku mengulurkan tangan. Bukan untuk memerintah, tapi untuk meminta. Kalau begitu, bantu aku. Ia menatap tanganku. Lama. Lalu dengan gerakan pelan ia menggenggamnya hanya sejenak sebelum melepaskan. Saya akan coba, Bu. Tapi, ini berbahaya. Kalau ketahuan, saya bisa dipecat. Bahkan di penjara, aku yang akan melindungimu. Tapi Anda sendiri sedang tidak berdaya. Kalimat itu menusuk, tapi justru membuatku lebih teguh. Dulu aku percaya kekuasaan datang dari jabatan, kataku, suaraku bergetar. Tapi sekarang aku tahu, kekuasaan sejati datang dari keberanian. Dan kau punya itu, ia menunduk. Tapi aku melihat bahunya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang ditahan. Malam itu, Bagus tidak pulang ke mes OB di belakang gedung. Aku melihatnya pergi ke arah terminal bus membawa tas kecil. Keesokan pagi, ia datang lebih awal dengan mata lelah, tapi wajah penuh tekad. Di sela-sela membersihkan, ia menyelipkan secarik kertas ke dalam buku catatanku. Aku membukanya saat ia pergi. Bu Rara, saya menemukan sesuatu. Di server lama, ada folder tersembunyi bernama Shadow LK Krebilan. Di dalamnya, rekaman 47 menit yang dihapus, tapi wajah pelaku tertutup topi. Namun, sepatunya, hitam, model Oxford, ukuran 43, sama dengan yang dipakai Pak Wicaksono di rapat minggu lalu. Saya juga menemukan log akses.
ID, WCSN Seattle masuk ke ruang server jam 22.17 malam kecelakaan, itu akunnya. Saya akan cari cara membuktikan ini tanpa meninggalkan jejak. Jangan percaya siapapun, termasuk Dewi. Baku menggenggam kertas itu erat. Napasku bergetar. Ini bukan hanya dugaan lagi. Nih, nyata. Tapi saat aku menoleh ke jendela, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Dewi, setia, manis, asisten yang selalu kuanggap saudara, berdiri di lobi apartemen. Berbicara dengan Wicaksono. Dan di tangannya, ada foto kecilku dan Bagus sedang berbicara di balkon. Mereka mengawasi kami. Dan Bagus, mungkin sudah dalam bahaya. Aku segera mengambil ponsel, mengetik pesan cepat, jangan datang besok. Aku akan hubungi kamu. Tapi sebelum aku sempat mengirim, layar mati, baterai habis atau sengaja dimatikan, aku menatap gelapnya Jakarta dari balkon. Untuk pertama kalinya aku merasa bukan hanya lumpuh, tapi terjebak. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu hal yang tak bisa mereka ambil dariku. Harapan. Dan harapan itu kini berwujud seorang pria muda bernama Bagus Satria, yang diam-diam berjuang di bayangan, demi kebenaran yang bahkan tidak menyangkut dirinya sendiri. Pagi itu, surat kabar Koran Ekonomi Nasional edisi cetak tergeletak di meja kopi ruang tamu apartemenku. Judul utamanya menusuk mata, CEO Adhi Luhur Karya lumpuh. Siapa yang akan memimpin? Saham ALK turun 12% dalam seminggu. Pemegang saham desak keputusan cepat. Di bawahnya, foto Wicaksono tersenyum percaya diri usai rapat darurat Dewan, dengan keterangan, Wakil Direktur siap ambil alih sementara demi stabilitas perusahaan. Aku meremas koran itu hingga kusut. Mereka bahkan tidak menunggu aku sembuh. Mereka sudah menguburku hidup-hidup. Dewi datang siang itu membawa laporan keuangan triwulanan, yang seharusnya diserahkan langsung kepadaku, bukan ke Wicaksono. Ia terlihat gugup, matanya menghindar. Bu Rara, Dewan mengadakan rapat darurat besok, katanya pelan. Mereka akan memutuskan apakah posisi CEO perlu diisi sementara. Oleh siapa? Wicaksono, tanyaku dingin. Dewi mengangguk. Dia bilang, ini demi kebaikan perusahaan. Dan banyak pemegang saham setuju, termasuk Pak Harun. Beliau ragu. Tapi dia bilang, bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini dipimpin oleh orang yang bahkan tidak bisa berdiri? Kalimat itu seperti paku yang dipalu ke dadaku, bukan karena kejam, tapi karena jujur. Di mata mereka, aku bukan lagi Rara Sasmita, pemimpin visioner. Aku hanyalah tubuh yang rusak, beban yang harus disingkirkan. Aku menatap Dewi. Kau juga berpikir begitu? Ia terdiam lama. Lalu dengan suara nyaris berbisik, saya hanya khawatir, Anda terlalu lelah, Bu, dan terlalu percaya pada orang yang salah. Aku tahu ia bicara tentang Bagus. Kau melihat kami di balkon, ya? Dewi mengangguk. Dan saya melapor ke Pak Wicaksono. Bukan karena jahat, tapi karena takut. Takut Anda dimanfaatkan. Aku tertawa, suara parau yang asing di telingaku sendiri. Kau pikir Bagus ingin sesuatu dariku? Uang, jabatan? Dia bahkan tidak mau duduk di kursi yang sama tingginya denganku. Dewi menunduk. Tapi aku tahu, ia sudah dipengaruhi. Wicaksono pandai memainkan rasa takut orang. Malam itu, aku mencoba menghubungi Bagus lewat nomor pribadi yang diam-diam ku minta minggu lalu. Tidak diangkat. Pesanku tak dibalas. Aku khawatir. Bukan hanya karena penyelidikannya, tetapi karena ia mungkin sudah dijauhkan dari Rius secara paksa. Tapi keesokan pagi, saat hujan reda dan matahari mulai menembus awan, pintu apartemenku diketuk pelan. Bukan Dewi. Bukan petugas keamanan. Bagus berdiri di sana, basah kuyup. Rambutnya menempel di dahi, tasnya tergenggam erat. Ia tidak masuk tanpa izin. Hanya menunggu. Kenapa kau tidak menjawab? Tanyaku, suaraku gemetar. Ponsel saya disita kemarin, jawabnya. Mereka curiga saya mencuri data. Tapi saya bilang saya cuma pinjam untuk cari lowongan kerja lain. Kau bohong. Ya, tapi mereka percaya, karena saya hanya OB. Aku menarik napas dalam. Masuk, cepat. Ia duduk di lantai, seperti biasa, dan membuka tasnya. Dari di kolamsi ia mengeluarkan 2 botol kecil berisi cairan bening, beberapa peralatan terapi sederhana, dan sebuah flash drive hitam. Hana mewariannya untuknya, katanya. Dan ini, ia menyerahkan salah satu botol. Minyak terapi khusus. Ramuan sendiri untuk stimulasi saraf perifer. Bisa membantu Anda merasakan kaki lagi. Perlahan, aku menatapnya. Kau benar-benar pernah kuliah fisioterapi, ya? Ia menghela napas.
Saya kuliah 2 tahun di Akademi Fisioterapi Yogyakarta. Tapi ayah saya kena stroke. Biaya rumah sakit lebih penting daripada ijazah. Jadi, saya putus. Tapi ilmunya tidak saya lupakan. Aku terdiam. Di balik seragam OB yang lusuh, ternyata ada jiwa yang terluka. Tapi tidak patah. Terima kasih, bisikku. Ia mengangguk lalu menunjuk flash drive. Ini lebih penting. Saya berhasil mengekstrak rekaman asli dari shadow folder. Tapi, wajahnya masih tertutup. Namun saya menemukan sesuatu lain. Sidik jari digital. Setiap kamera CCTV di lantai 38 punya ID unik. Dan rekaman itu berasal dari kamera nomor 7, yang hanya bisa diakses oleh 3 orang. Anda, Pak Wicaksono, dan kepala keamanan yang sudah pensiun. Jadi, hanya Wicaksono, ya. Tapi itu belum cukup untuk Dewan. Mereka butuh bukti visual yang jelas. Aku menatap flash drive itu seperti melihat cahaya di ujung terowongan gelap. Kalau begitu, kita butuh cara membuatnya mengakui. Bagus menggeleng. Tiada kakasing hai. Mungkin kita bisa membuatnya terlihat bersalah di depan semua orang. Sebelum aku sempat bertanya, ia berdiri. Saya harus pergi. Kalau saya lama di sini mereka curiga. Tunggu. Aku menahan lengannya. Gerakan spontan yang membuat kami berdua terkejut. Apa yang kau lakukan untukku? Mengapa? Ia menatapku. Mata hitamnya tenang, tapi penuh emosi yang tak terucap. Karena dulu, ayah saya dipecat tanpa alasan oleh atasannya, hanya karena berani melapor soal korupsi. Ia mati dalam kemiskinan tanpa keadilan. Saya tidak ingin melihat itu terjadi lagi, apalagi pada orang seperti Anda. Aku melepaskan tangannya, tapi rasa hangat itu tetap tinggal. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku membiarkan Bagus memandu terapi fisik. Ia memijat betisku dengan gerakan lembut namun pasti, menggunakan minyak ramuannya. Aku menahan napas saat sensasi aneh, seperti aliran listrik kecil menjalar dari lutut ke pergelangan kaki. Aku merasakannya, bisikku, suara bergetar. Bagus tersenyum, senyum kecil tapi tulus. Saraf Anda masih hidup, Bu. Hanya perlu waktu dan kepercayaan. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit. Di luar Jakarta kembali berisik. Tapi di ruangan ini ada keheningan yang menenangkan. Keheningan yang lahir dari saling memahami. Lalu, tiba-tiba, aku bertanya, Bagus, apa kau pernah membayangkan hidupmu berbeda? Ia terdiam. Saya pernah bermimpi jadi terapis untuk atlet nasional. Tapi tiu hidup nada selalu sesuai rencana. Tapi kau tetap membantu orang. Bahkan ketika kau sendiri terluka, ia menatapku. Mungkin membantu orang lain adalah cara terbaik untuk menyembuhkan diri sendiri. Aku menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sebagai CEO, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang mulai jatuh hati pada pria yang melihat jiwaku, bukan kursi rodaku. Tapi cinta itu harus kutahan. Karena besok aku harus menghadapi Dewan. Dan Wicaksono akan datang dengan senyum kemenangan. Namun kali ini, aku tidak sendiri. Aku punya bukti. Dan aku punya Bagus. Malam sebelum rapat, aku duduk di depan cermin. Bukan untuk memperbaiki riasan, tapi untuk mengingat siapa diriku. Aku mungkin tidak bisa berdiri sempurna. Tapi aku masih bisa berbicara. Masih bisa berpikir. Masih bisa melawan. Aku mengenakan blazer putih yang sama seperti hari aku jatuh. Kali ini, bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai pernyataan. Aku belum selesai. Malam itu, Jakarta tenggelam dalam hujan deras. Bukan hujan biasa, tapi badai yang mengguncang gedung-gedung pencakar langit seperti amarah langit yang tertahan terlalu lama. Aku duduk di kursi rodaku, menatap jam dinding, pukul 23.47. Tepat 1 jam lagi, Bagus akan menyusup ke ruang server lantai dasar Menara Adiluhur. Aku tidak bisa ikut. Tubuhku masih terlalu lemah, dan kehadiranku hanya akan menarik perhatian. Tapi setiap detik yang berlalu terasa seperti abad. Aku memegang ponsel. Masih belum ada kabar darinya sejak tadi sore. Pesanku tak dibalas. Aku hanya bisa berdoa dalam diam, memohon agar ia kembali selamat. Bagus tidak tidur sejak kemarin. Ia menghabiskan malam di warung internet pinggir Kali Ciliwung, mempelajari denah lama gedung Adiluhur yang berhasil ia unduh dari arsip publik. Ruang server utama terletak di lantai B1, dilindungi oleh 2 lapis keamanan, kartu akses RFID dan sidik jari. Tapi ia tahu celahnya. Setiap sistem punya titik buta, gumamnya pada diri sendiri, mengingat pelajaran otodidaknya dulu. Dan titik buta itu selalu manusia.
Ia mengenakan seragam OB lengkap, termasuk topi dan sepatu karet. Tapi di balik jaketnya, ia menyelipkan alat kecil yang dirakit dari sisa-sisa komponen elektronik. RFID cloner sederhana, hasil modifikasinya selama 3 malam tanpa tidur. Pukul 00.15, ia tiba di pintu belakang gedung, pintu pengiriman yang biasanya dijaga satpam. Tapi malam ini, satpam itu sedang asik main Mobile Legend di pos, telinganya dipenuhi headset. Bagus melambai pelan, pura-pura membawa sampah dari lantai atas. Satpam itu hanya mengangguk. Obi memang sering keluar masuk larut malam untuk tugas darurat. Di dalam, gedung gelap. Hanya lampu darurat yang menyala merah, menciptakan bayangan panjang di koridor. Langkah kakinya pelan, hampir tak bersuara. Ia tiba di lift layanan, khusus staf operasional. Kartu aksesnya masih berlaku, meski ia tahu Wicaksono sudah memerintahkan pengawasan ketat padanya. Lantai B1, pintu ruang server terkunci. Panel sidik jari berkedip merah. Tapi Bagus tidak panik. Ia mengeluarkan kartu akses milik kepala keamanan. Kartu yang kehilangan minggu lalu saat pria itu mabuk di warung dekat kantor. Bagus menemukannya di tempat sampah, lalu menyalin datanya diam-diam. Ia tempelkan kartu ke panel. Lampu berubah hijau, tapi masih butuh sidik jari. Disinilah risikonya terbesar. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan cetakan silikon tipis. Hasil rekaman sidik jari kepala keamanan yang ia ambil dari gelas kopi di ruang istirahat 2 hari lalu. Ia tempelkan ke sensor detik yang terasa abadi. Klik, pintu terbuka. Di dalam, udara dingin dan berdengung. Suara server yang tak pernah tidur. Layar monitor berkedip dengan data yang tak terbaca oleh mata awam. Tapi Bagus tahu caranya. Ia duduk di depan terminal utama, menancapkan flash drive-nya, lalu mengetik deretan perintah cepat. Sistem keamanan modern memang menghapus file secara permanen, tapi tidak semua. Beberapa perusahaan termasuk ALK menggunakan sistem cadangan lama yang menyimpan shadow copy selama 90 hari. Dan di sanalah kebenaran bersembunyi. Layar berkedip. Folder Shadow LK38 muncul. Ia membukanya dan di dalamnya, file video berjudul CCTV 3 Piams BM 94 Sudah Urmi 210B.MP via memutarnya. Gambar hitam putih dari kamera kamar mandi eksekutif. Jam menunjukkan pukul 21.58, 2 jam sebelum aku masuk ke sana. Sosok berbaju gelap masuk, memakai topi lebar dan masker. Ia mengeluarkan botol kecil dari saku, lalu menyiram cairan di lantai dekat pintu masuk. Setelah itu ia pergi, tapi saat melewati koridor, kamera samping menangkapnya dari samping. Wajahnya masih tertutup, tapi sepatunya, Oxford hitam, ukuran besar, dengan goresan khas di tumit kiri, sama persis dengan yang dipakai Wicaksono di foto koran kemarin. Lebih dari itu, di lengan bajunya, terlihat lencana kecil berbentuk elang, lencana khusus wakil direktur yang hanya dikenakan di acara resmi. Bagus menahan napas. Ini cukup, tapi ia butuh lebih. Ia mengekstrak metadata video, waktu pembuatan, ID kamera, dan, yang paling penting, log access system. Dan di sana tertulis jelas, User, WCSN01 access. Server, Nomat C, Jiu 2025. 2017 aktivitas. Hapus log CCTV lantai. 38, 21 Fifta, 2245. Wicaksono tidak hanya melakukannya, ia juga menghapus jejaknya sendiri. Bagus segera menyalin semua file ke 2 flash drive cadangan. 1 untuk Rara, 1 untuk cadangan pribadi. Disembunyikan di tempat yang bahkan Wicaksono takkan pernah cari. Tapi saat ia hendak mencabut flash drive, lampu ruang server tiba-tiba menyala terang. Sudah kuduga, suara dingin terdengar dari balik pintu. Bagus membeku. Wicaksono berdiri di ambang pintu, ditemani 2 satpam berseragam lengkap. Matanya menyipit, bibirnya tersenyum puas. Office boy yang terlalu pinter, katanya pelan. Kau pikir kau bisa menggali kuburanku? Tanpa jatuh ke dalamnya sendiri? Bagus perlahan berdiri. Tangannya menyembunyikan flash drive di balik punggung. Saya hanya membersihkan, Pak, jawabnya tenang. Ada debu di server. Wicaksono tertawa, suara parau yang membuat bulu kuduk berdiri. Jangan main-main denganku, anak kampung. Aku tahu kau bekerja untuk Rara. Dan aku tahu kau sudah mencuri data. Tidak ada bukti. Oh, tidak. Wicaksono melangkah maju. Kami sudah memantau gerak-gerikmu sejak kau mulai bertanya soal CCTV.
Dan tadi malam, kau terlihat di kamera masuk ke lantai B1 tanpa izin. Bagus menelan ludah. Tapi ia tidak menyerah. Kalau begitu, laporkan saya ke polisi. Tapi, belum Atito, tanyakan pada dirimu sendiri. Kenapa kau takut pada kebenaran? Wicaksono mendekat, wajahnya hanya berjarak 1 jengkal. Karena kebenaran itu mahal, anak muda, dan kau tidak punya uang untuk membayarnya. Ia memberi isyarat pada satpam. Geledah dia. Ambil semua yang dia bawa. Salah satu satpam maju, merogoh saku Bagus, dan menemukan flash drive. Wicaksono tersenyum lebar. Akhirnya, tapi senyum itu membeku saat Bagus berkata pelan, "Itu bukan yang asli, Pak." Wicaksono mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" "Yang asli. Sudah saya kirim ke email pribadi Bu Rara tadi malam. Otomatis, lewat jaringan publik jadi tidak bisa dilacak dari sini. Itu bohong." Tapi Bagus berharap cukup meyakinkan Wicaksono ragu. Ia menatap Bagus lama, lalu tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Baiklah, kalau kau ingin bermain, mari kita main sampai habis." Ia menoleh pada satpam. "Bawa dia ke ruang penyimpanan. Kunci dari luar. Besok pagi, kita laporkan dia ke polisi atas tuduhan peretasan dan pencurian data rahasia perusahaan." Bagus tidak melawan saat kedua lengannya dipegang. Tapi sepasum pintu ditutup, ia menatap Wicaksono dan berkata dengan suara tenang, "Semoga kau tidur nyenyak malam ini, Pak. Karena besok, dunia akan tahu siapa kau sebenarnya." Pintu dikunci. Gelap total, tapi di saku celananya, yang tidak digeledah, tersembunyi satu flash drive kecil. Yang asli, ia hanya perlu bertahan sampai pagi. Di apartemenku, ponselku bergetar. Bukan pesan dari Bagus, tapi dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Hanya satu kalimat, "Jangan percaya siapapun. Aku baik-baik saja." Tunggu besok, aku menggenggam ponsel erat. Air mata mengalir, bukan karena takut, tapi karena bangga. Di tengah kegelapan, ada seseorang yang rela masuk ke dalam neraka demi membawaku kembali ke cahaya. Dan besok, aku akan pastikan suaranya didengar oleh seluruh Indonesia. Pagi itu, aku terbangun dengan rasa cemas yang menggerogoti dada. Belum ada kabar dari Bagus sejak pesan misterius tadi malam. Aku mencoba menelepon nomor tak dikenal itu, tidak diangkat. Aku mengirim balasan. "Aku butuh tahu kau aman." Tidak ada jawaban. Dewan rapat darurat akan dimulai pukul 10. Tapi tanpa Bagus, tanpa bukti asli, aku hanyalah perempuan lumpuh yang berusaha bertahan di atas kapal yang tenggelam. Aku mandi sendiri, perlahan, dengan pegangan khusus yang dipasang Bagus minggu lalu. Air hangat menyentuh kulitku, tapi tidak bisa menghangatkan hati yang beku oleh ketakutan. Saat mengeringkan tubuh, aku melihat bekas luka di punggungku. Merah, kasar, seperti jejak kekejaman yang tak bisa dihapus. Tapi di bawahnya, di betis kiriku, ada sensasi baru. Geli, hangat, seperti aliran kecil yang mulai kembali. Bagus benar. Sarafku masih hidup dan mungkin hatiku juga. Aku mengenakan gaun sederhana. Bukan blazer kekuasaan, tapi kain katun lembut berwarna biru tua. Warna langit sebelum badai reda. Rambutku kubiarkan tergerai, hanya diikat longgar di belakang. Aku tidak ingin tampil sebagai simbol otoritas hari ini. Aku ingin tampil sebagai manusia, rapuh, tapi tidak menyerah. Tepat pukul 9.30. Pintu apartemenku diketuk. Bukan Dewi, bukan petugas keamanan. Seorang kurir kecil berdiri di luar, membawa amplop coklat tanpa nama pengirim. Ia menyerahkannya padaku, lalu pergi tanpa sepatah kata. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, satu flash drive hitam dan secarik kertas bertuliskan, "Tangan ini yang asli, saya baik-baik saja, jangan tampilkan di rapat, belum waktunya, biarkan." Dia merasa menang dulu. Kejatuhan terasa lebih sakit kalau dari puncak. Baku menatap tulisan itu lama. Hurufnya rapi tapi terburu-buru, seperti ditulis di kegelapan. Aku menyentuh kertas itu, seolah bisa merasakan hangat tangannya. Dia selamat. Dan dia masih berpikir untukku. Rapat dimulai tepat waktu. Ruang direksi penuh. Semua wajah yang biasa kulihat di puncak kejayaanku kini menatapku dengan campuran iba dan keengganan. Wicaksono duduk di kursi di sebelah kananku. Biasanya milik wakil CEO, dengan senyum puas. "Kami semua prihatin dengan kondisi Anda, Bu Rara," kata Pak Harun, suaranya berat. "Tapi perusahaan ini bukan milik satu orang. Ini milik ratusan karyawan, ribuan investor, dan jutaan masyarakat yang mengandalkan proyek kami." "Saya tahu itu," jawabku tenang. "Dan saya tidak pernah berniat menahan perusahaan karena kondisiku."
Wicaksono menyela, suaranya penuh kepura-puraan. Tapi kenyataannya Bu Rara, Anda belum bisa kembali bekerja penuh. Bahkan, belum bisa berjalan. Beberapa direktur mengangguk. Maka dari itu, lanjut Wicaksono, saya mengusulkan agar Dewan menunjuk saya sebagai CEO sementara, hingga Bu Rara benar-benar pulih. Atau, hingga keputusan permanen diambil. Aku menatapnya. Apakah kau akan melanjutkan visi ayahku? Atau hanya melanjutkan kebiasaan lama, markup anggaran, proyek siluman, dan keheningan atas ketidakadilan? Wajahnya sedikit berubah. Saya selalu menghormati warisan Pak Adiluhur. Kalau begitu, kau tidak akan keberatan jika aku tetap memegang saham mayoritas dan mengawasi setiap keputusanmu dari kursi roda ini sekalipun. Ruang rapat hening. Mereka tahu, saham mayoritasku memberiku hak veto atas semua keputusan strategis. Wicaksono bisa menjadi wajah perusahaan, tapi tanpa persetujuanku, ia tidak bisa menggerakkan apa-apa. Akhirnya, Pak Harun mengangguk. Baik, kita setujui masa transisi 6 bulan. Pak Wicaksono sebagai CEO operasional. Bu Rara tetap sebagai pemegang saham mayoritas dan penasihat strategis. Wicaksono tersenyum, tapi matanya menyala amarah. Ia semenang secara jabatan, tapi kalah secara kekuasaan nyata. Dan aku tahu, ia tidak akan berhenti di sini. Sore itu aku kembali ke apartemen, lelah tapi lega. Aku menyalakan laptop, memasukkan flash drive bagus, dan menonton rekaman itu lagi. Setiap detik membuat darahku mendidih. Tapi aku menahan diri. Seperti katanya, biarkan ia merasa menang dulu. Pintu diketuk pelan. Aku tahu siapa itu sebelum membuka. Bagus berdiri di luar, lelah, tapi selamat. Matanya memerah, bajunya kusut, tapi senyumnya masih ada. Mereka melepaskan saya tadi pagi, katanya. Katanya tidak cukup bukti. Tapi mereka memecat saya. Aku terdiam. Aku bisa mempekerjakanmu kembali. Bahkan naikkan jabatanmu. Ia menggeleng. Tidak, Bu. Sekarang saya bermasalah. Kalau Kais kembali mereka akan curiga. Tapi saya masih bisa membantu Anda dari luar. Aku menatapnya. Masuklah. Kau basa irgu seu. Tidak pantas. Siapa bilang? Suaraku tegas. Kau lebih pantas daripada kebanyakan orang di ruang rapat tadi. Ia akhirnya masuk. Aku menyuruhnya duduk, kali ini di kursi, bukan di lantai. Lalu aku menyalakan ketel air. Kau menyelamatkanku, bagus, kataku pelan. Tanpa kau, aku sudah dikubur hidup-hidup. Ia menunduk. Asia hanya melakukan yang benar. Tapi kau melakukannya dengan risiko nyata. Mengapa? Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat keraguan di matanya, karena saya percaya pada Anda. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang masih peduli pada orang kecil. Aku diam. Lalu perlahan aku mengulurkan tangan dan menyentuh lengannya. Terima kasih. Sentuhan itu kecil. Tapi terasa seperti gempa di antara kami. Ia menarik napas dalam. Saya juga ingin membantu Anda berjalan lagi. Kalau Anda izinkan, aku mengangguk. Dan di ruang tamu yang sunyi itu, ia mulai memandu terapi. Bukan sebagai OB, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang mulai kurasakan lebih dari sekadar teman. Saat ia memijat betisku, sensasi hangat kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menahan napas. Coba angkat kaki kananmu perlahan, bisiknya. Aku menurut. Ototku gemetar, tapi aku berhasil mengangkatnya 5 sentimeter dari lantai, air mataku jatuh. Lihat? Katanya lembut. Kau bisa. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat jurang status di antara kami. Aku hanya melihat pria yang rela kehilangan pekerjaannya demi kebenaran. Pria yang sabar, rendah hati dan tulus. Dan di saat itu aku tahu, perasaanku bukan hanya rasa terima kasih. Ini cinta, tapi aku takut. Takut karena perbedaan kami. Takut karena dunia tidak akan menerimanya. Takut karena aku, yang dulu begitu kuat, kini merasa rapuh di hadapannya. Bagus. Suaraku bergetar. Apa engkau pernah membayangkan seseorang seperti bisa jatuh hati pada seseorang sepertimu? Ia membeku. Lalu perlahan, ia menatapku, matanya jujur, tanpa kepura-puraan. Saya tidak pernah berani membayangkan apapun, Bu Rara. Tapi, jika hati Anda bicara, saya akan mendengarnya. Bukan sebagai OB, tapi sebagai bagus. Hanya bagus. Aku menunduk, malu, tapi juga lega. Di luar, Jakarta kembali berisik. Tapi di dalam ruangan ini, ada keheningan yang indah. Keheningan sebelum badai cinta yang akan mengguncang dunia kami. Dan untuk pertama kalinya sejak jatuh,
Aku tidak takut lagi, karena aku tahu aku tidak sendiri. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis, seperti selubung rahasia yang enggan terbuka. Aku duduk di balkon, secangkir teh jahe di tangan, menatap kota yang mulai bangun. Seminggu telah berlalu sejak rapat darurat. Wicaksono kini resmi menjabat sebagai CEO operasional, dan namanya mulai muncul di media sebagai penyelamat Adhi Luhur Karya. Sementara aku, disebut sebagai pemilik saham yang sedang menjalani masa pemulihan, seolah aku hanya simbol. Bukan kekuatan, tapi yang paling menggangguku bukan itu. Bagus tidak datang lagi. Sejak hari pemecatannya, ia hanya mengirim pesan singkat setiap 2 hari. Saya baik. Teruskan terapi. Tidak ada penjelasan. Tidak ada janji bertemu. Aku mencoba menelepon, nomornya tidak aktif. Aku mengirim kurir ke alamat Mes Obi, ia sudah pindah. Rasa cemas menggerogotiku lebih dalam daripada rasa sakit di punggungku. Lalu, sore itu, sebuah paket kecil tiba, dikirim tanpa nama. Hanya alamatku yang tertulis dengan tinta biru. Di dalamnya, botol minyak terapi baru, catatan kecil berisi jadwal latihan, dan sebuah flash drive kedua. Aku segera membukanya. File di dalamnya bukan video, tapi dokumen. Laporan keuangan internal yang diubah, invoice palsu, transfer gelap ke rekening luar negeri, semua ditandatangani dengan otorisasi Wicaksono, dan di bagian bawah ada satu kalimat. Dia tidak hanya menjatuhkanmu, dia menguras perusahaan perlahan-lahan. Ini bukti tambahan. Tapi hati-hati, dia tahu kau punya sesuatu. Aku menatap layar, napasku memburu. Wicaksono bukan hanya ambisius, ia korup, dan ia akan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya. Malam itu, aku memutuskan, aku harus menemuinya. Tidak sebagai korban, tapi sebagai ancaman. Keesokan pagi, aku menghubungi jurnalis investigasi senior, Bulina, sahabat ayahku yang dulu membongkar skandal korupsi di kementerian. Aku menceritakan semuanya. Kecelakaan, rekaman CCTV, dokumen keuangan, dan peran Bagus. Kau yakin ini bukan jebakan? Tanyanya, suaranya waspada. Bagus tidak akan menipuku. Tapi bagaimana kalau dia dipaksa? Atau bagaimana kalau dia bekerja untuk Wicaksono sejak awal? Kalimat itu menusuk. Tapi aku menggeleng, bahkan dalam hati, tidak. Aku tahu hatinya. Bulina diam sejenak. Baik, aku akan bantu verifikasi dokumen ini. Tapi kau harus berhati-hati. Wicaksono punya koneksi di kepolisian, media, bahkan pengadilan. Saya siap. Sebelum menutup telepon, ia bertanya, siapa sebenarnya Bagus Satria? Kau tahu latar belakangnya? Aku terdiam. Aku tahu cukup untuk percaya padanya. Tapi malam itu, keraguan itu kembali menghantuiku. Siapa Bagus sebenarnya? Mengapa ia tahu begitu banyak? Dan mengawan ia menghilang tepat saat bukti mulai terkumpul. 2 hari kemudian, gosip menyebar seperti api di musim kemarau. Skandal di balik menara Adhi Luhur. CEO lumpuh diduga libatkan Obi dalam pencurian data. Berita itu muncul di portal berita daring terkemuka dengan sumber internal yang mengklaim aku menyuruh Bagus mencuri data perusahaan untuk menjatuhkan Wicaksono. Bahkan ada foto, kabur, tapi jelas, aku dan Bagus berbicara di balkon dengan caption, hubungan terlarang antara atasan dan bawahan memicu konflik internal. Aku terpaku. Ini bukan sekadar serangan, ini perang psikologis. Dewan langsung menghubungiku. Pak Harun marah. Rara, ini memalukan. Kau melibatkan Obi dalam urusan perusahaan? Dan hubungan pribadi? Tidak ada hubungan terlarang, jawabku tegas. Dan Bagus tidak mencuri. Dia membongkar kejahatan. Tapi dia dipecat karena peretasan. Sekarang kau malah melindunginya? Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Mereka sudah jatuh ke dalam perangkap Wicaksono. Dan di tengah kekacauan itu, pintu apartemenku diketuk. Aku membuka dan di sana, berdiri Bagus. Basah oleh hujan, wajahnya pucat, matanya penuh penyesalan. Maafkan saya Bu Rara, katanya pelan. Ini salah saya, aku menariknya masuk. Apa yang terjadi? Mereka menjebak saya, jawabnya, suaranya parau. Kemarin polisi datang ke rumah kos saya. Mereka bilang ada laporan pencurian data. Lalu, mereka menunjukkan rekaman palsu. Saya terlihat mencuri flash drive dari ruang server. Tapi itu dia, Dit. Siapa yang melaporkan? Dewi, aku terdiam. Tentu saja, asisten yang kusebut saudara sendiri. Mereka menawarkan kesepakatan, lanjut Bagus. Kalau saya mengakui bekerja untuk Anda, mereka akan membebaskan saya. Tapi saya menolak. Lalu, mereka mengancam akan menahan saya selama 6 bulan sambil menyelidiki.
Tapi kau di sini sekarang. Saya kabur. Dari kantor polisi kecil di pinggiran. Mereka lengah. Aku menatapnya. Lelah, terluka, tapi masih teguh. Kenapa kau kembali? Kau bisa lari, sembunyi. Ia menatapku langsung. Karena saya tidak mau kau jatuh sendirian. Dan karena saya punya ini. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya. Bukan flash drive, tapi map coklat tebal. Ini transkrip wawancara saya dengan mantan dosen fisioterapi saya di Yogyakarta. Dan sertifikat pelatihan IT dari komunitas open source. Saya bukan pencuri, Bu. Saya hanya orang yang tidak punya ijazah, tapi punya ilmu. Aku membuka map itu. Semua dokumen asli. Tanda tangan, cap basah, foto dirinya muda di kampus. Air mataku jatuh. Kenapa kau tidak beri ini sejak awal? Karena saya malu. Saya rela menyelesaikan kuliah. Saya pikir ilmu tanpa gelar tidak berarti. Tapi engkau salah, bisikku. Ilmu tanpa gelar masih ilmu. Tapi kejujuran tanpa keberanian enggak berarti apa-apa. Dan kau punya keduanya. Ia menunduk. Lalu perlahan ia mengulurkan tangan dan memberiku satu benda terakhir. Kunci USB kecil berwarna merah. Inilah yang asli, Bu. Rekaman lengkap, metadata, log access, semuanya. Saya sembunyikan di tempat yang tidak akan mereka cari. Di dalam boneka anak tetangga saya, aku menggenggam kunci itu erat, seperti menggenggam harapan terakhir. Bagus. Aku akan berdiri lagi. Dan aku akan menghancurkannya. Ia mengangguk. Saya akan di sini, sampai akhir. Dan di tengah badai yang mengelilingi kami, aku tahu, cinta ini bukan khayalan. Ini pilihan untuk percaya, untuk melawan, untuk berdiri bersama. Pagi itu, langit Jakarta cerah untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Seperti alam ikut merayakan hari yang akan mengubah segalanya. Aku berdiri di depan cermin tinggi di kamar tidurku, mengenakan gaun sederhana berwarna gading, potongan lurus yang tidak menyembunyikan kursi rodaku, tapi juga tidak membiarkannya mendefinisikan diriku. Rambutku kugelung rapi, wajahku tanpa riasan berlebihan. Hanya sedikit bedak untuk menyamarkan lingkaran hitam akibat begadang mempelajari setiap dokumen yang bagus berikan. Hari ini, rapat Dewan Direksi luar biasa akan digelar. Wicaksono mengundang semua pemegang saham utama, termasuk media bisnis ternama. Ia ingin mengumumkan transformasi baru Adiluhur Karya dengan dirinya sebagai arsitek utama. Tapi yang tidak ia tahu, hari ini bukan hari kemenangannya, ini hari kebangkitanku. Sejak malam bagus kembali, kami bekerja diam-diam. Ia tinggal di ruang tamu, tidak sebagai tamu, tapi sebagai mitra. Setiap pagi ia memandu terapi intensif, peregangan, stimulasi saraf, latihan keseimbangan. Aku jatuh berkali-kali. Lututku memar, punggungku nyeri. Tapi setiap kali aku jatuh, ia mengulurkan tangan. Bukan untuk mengangkatku, tapi untuk memberiku kekuatan bangkit sendiri. Kau bisa, Rara, katanya suatu pagi. Saat aku hampir menyerah, bukan karena aku percaya, tapi karena kau harus percaya. Dan perlahan, aku mulai bisa. 2 hari lalu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku berdiri tanpa bantuan selama 10 detik penuh. Tubuhku gemetar, napasku tersengal, tapi aku berdiri. Seperti pohon yang tumbuh kembali setelah badai, hari ini, aku akan berdiri di depan mereka semua. Pukul 9 malam, mobil pribadiku tiba di Menara Adiluhur. Aku turun dengan kursi roda, tapi di bagasi, tersimpan sepasang tongkat aluminium ringan yang bagus pilihkan khusus untukku. Dewi tidak datang menjemput. Ia sudah memilih sisinya. Lift membawaku ke lantai 38. Pintu terbuka, koridor sunyi. Tapi aku tahu, di balik pintu ruang rapat, mereka sudah menunggu. Menunggu untuk melihat apakah aku masih layak disebut Rara Sasmita. Aku mendorong kursi rodaku pelan, melewati lantai marmer yang dulu membuatku jatuh. Di depan kamar mandi eksekutif, aku berhenti sejenak. Tempat itu sudah dipasangi tanda dalam perbaikan. Tapi aku tahu, bekas minyak licin itu masih ada di ingatanku. Dan di hatiku, di depan pintu ruang rapat aku berhenti. Bagus berdiri di sampingku. Tidak memakai seragam OB, tapi kemeja putih sederhana dan celana hitam. Ia tidak diundang, tapi aku memintanya datang. Kau siap? Tanyanya pelan, aku menatapnya. Aku lahir untuk hari ini. Ia mengangguk, lalu membukakan pintu. Semua mata tertuju padaku. Ruang rapat penuh. Wicaksono duduk di kursi kepala meja, kursiku. Ia tersenyum saat melihatku masuk dengan kursi roda.
Ah, Bu Rara, katanya dengan suara hangat yang palsu. Kami semua lega melihat Anda bisa hadir. Meski dalam kondisi terbatas, beberapa direktur menunduk. Pak Harun menatapku dengan campuran iba dan kekhawatiran. Aku tidak menjawab. Perlahan, aku mengunci roda kursiku, lalu menggapai tongkat yang bagus serahkan. Dengan napas dalam, aku mendorong tubuhku berdiri. Ruang rapat hening, langkah pertamaku goyah. Tapi aku tidak jatuh. Langkah kedua lebih mantap. Langkah ketiga, aku berdiri tegak di depan meja rapat. Menghadap Wicaksono yang kini memucat. Kursi itu milik ayahku, kataku, suaraku tenang tapi menggema. Dan sekarang, milikku. Wicaksono terdiam. Matanya menyipit. Anda bisa berjalan? Belum sempurna jawabku. Tapi cukup untuk menghadapimu. Ia tertawa gugup. Ini luar biasa. Tapi rapat ini tentang masa depan perusahaan. Bu Rara, bukan tentang keajaiban medis. Kalau begitu, mari bicara tentang masa depan, kataku. Lalu menoleh pada Bagus. Nyalakan proyektor. Wicaksono berdiri. Tunggu, siapa dia? Dia tidak punya hak. Dia punya hak, potongku tegas. Karena dialah yang menyelamatkan perusahaan ini dari pengkhianatanmu. Bagus menancapkan kunci USB merah ke port laptop di meja. Layar besar di dinding menyala. Rekaman CCTV muncul, hitam putih tapi jelas. Wicaksono, dengan topi, masker, dan sepatu Oxford khasnya, menyiram cairan di lantai kamar mandi eksekutif. Lalu log access system, WCSN 01, 04.2025, 2217, hapus log CCTV ruangan gemuruh. Ini rekayasa, teriak Wicaksono. Dia mengeditnya. Dia OB yang dipecat karena mencuri. Kalau begitu, jelaskan ini, kataku. Lalu menekan tombol berikutnya. Dokumen keuangan muncul, transfer ke rekening luar negeri, invoice palsu, markup proyek pasar tradisional Bandung. Semua ditandatangani digital dengan otorisasi Wicaksono. Dan ini, lanjutku, memutar rekaman wawancara singkat dengan mantan staf keuangan yang bersedia bersaksi setelah dilindungi oleh Bu Lina. Jurnalis investigasi, Wicaksono berdiri, wajahnya merah. Ini semua fitnah. Saya korban konspirasi. Kalau kau korban, kataku, suaraku dingin, mengapa kau memerintahkan Dewi melaporkan Bagus ke polisi dengan bukti palsu? Mengapa kau menyebarkan gosip tentang hubungan kami? Dan mengapa kau menghapus log CCTV hanya 5 menit setelah kecelakaanku? Acilas Manswa hanya menatapku dengan mata penuh kebencian. Pak Harun berdiri perlahan. Wicaksono, apakah ini benar? Ia terdiam lama. Lalu dengan suara parau, aku hanya ingin yang terbaik untuk perusahaan. Tidak, potongku. Kau hanya ingin kekuasaan. Dan kau rela menghancurkan siapapun yang menghalangimu, bahkan warisan ayahku. Aku menatap seluruh ruangan. Adiluhur karya bukan tentang gedung atau profit. Ini tentang kepercayaan, tentang keadilan, dan tentang orang-orang seperti Bagus yang rela kehilangan segalanya demi kebenaran. Aku berbalik ke arah Bagus, dan untuk pertama kalinya di depan umum, aku menyebut namanya tanpa gelar. Bagus Satria bukan pencuri. Ia mantan mahasiswa fisioterapi dan ahli IT otodidak. Ia dipecat karena berani membongkar kejahatan. Dan hari ini, Jetski membawa kalian kembali ke jalan yang benar. Bagus menunduk, tapi aku melihat bahunya bergetar. Pak Harun menghela napas panjang. Kami meminta maaf, Bu Rara. Kami salah menilai. Aku mengangguk. Kesalahan bisa dimaafkan. Tapi pengkhianatan harus dihukum. Kepada Wicaksono aku berkata, kau dipecat. Efektif hari ini. Dan semua bukti ini akan diserahkan ke KPK dan ke polisi. Ia tertawa, suara putus asa. Kau pikir kau menang? Dunia ini milik orang yang berkuasa, bukan orang yang benar. Mungkin dulu, jawabku. Tapi sekarang, dunia mulai mendengar suara orang-orang seperti Bagus. Ia berjalan keluar, kepala tertunduk, bukan karena malu, tapi karena kekalahan. Dan di ruang rapat yang hening itu, aku tetap berdiri, dengan tongkat di tangan, tubuh yang masih rapuh. Tapi jiwa yang tak terkalahkan. Aku bukan lagi ratu di menara kaca. Aku adalah Rara Sasmita, yang jatuh, bangkit, dan kembali memimpin. Bukan karena sempurna, tapi karena berani. 2 minggu setelah kejatuhan Wicaksono, Menara Adiluhur Karya berubah. Bukan hanya karena CEO-nya kembali, tapi karena udara di dalamnya terasa lebih ringan, seolah beban kebohongan akhirnya terangkat.
Aku masih menggunakan tongkat saat berjalan, tapi langkahku kini mantap. Setiap pagi aku naik lift ke lantai 38 bukan sebagai simbol, tapi sebagai komitmen bahwa kepemimpinan bukan soal tubuh yang sempurna, tapi hati yang utuh. Hari ini, rapat Dewan Direksi terakhir sebelum keputusan final diambil. Bukan untuk memilih pemimpin, itu sudah jelas. Tapi untuk menentukan nasib Wicaksono secara hukum dan moral. Aku duduk di kursi kepala meja, kali ini tanpa kursi roda. Di sebelahku, Bagus berdiri, bukan sebagai OB, bukan sebagai tamu, tapi sebagai penasihat keamanan siber sementara, jabatan yang kubuat khusus untuknya. Ia mengenakan kemeja putih dan dasi sederhana, rambutnya disisir rapi. Tapi yang paling mencolok bukan penampilannya, melainkan cara para direktur menatapnya. Bukan dengan meremehkan, tapi dengan hormat. Pak Harun membuka rapat. Kami telah menerima laporan lengkap dari tim audit independen dan KPK. Semua bukti, rekaman CCTV, log akses, dokumen keuangan palsu telah diverifikasi. Tidak ada rekayasa. Ia menatapku. Wicaksono telah ditahan sementara oleh kepolisi. Tapi sebelum proses hukum berlanjut, Kamdin Gisem mendengar langsung darimu diurara. Apa yang kau inginkan? Aku menarik napas dalam. Aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin keadilan. Dan aku ingin perusahaan ini belajar dari kesalahan. Kemudian pintu ruang rapat terbuka. Dewi masuk, pucat, matanya bengkak. Ia tidak duduk. Hanya berdiri di ambang pintu, tangannya gemetar. Bu Rara, saya minta maaf katanya kan suaranya pecah. Saya takut. Takut kehilangan pekerjaan. Takut pada ancamannya. Tapi, saya tahu saya salah. Aku menatapnya lama. Dewi yang dulu menemaniku begadang menyiapkan presentasi, yang menangis saat ayahku meninggal, yang tahu rahasia terdalamku, kini berdiri sebagai pengkhianat. Tapi di matanya, aku melihat penyesalan yang nyata. Kau melaporkan Bagus ke polisi, kataku pelan. Kau memberi Wicaksono foto kami. Kau membantunya menjatuhkanku. Ia mengangguk, air mata mengalir. Saya bodoh. Tekal jadi saya melindungi Anda dengan menjauhkan Anda dari orang yang salah. Orang yang salah bukan Bagus, jawabku. Orang yang salah adalah yang memanfaatkan ketakutanmu untuk menghancurkan kebenaran. Aku diam sejenak. Lalu, kau dipecat. Efektif hari ini, Dewi menunduk lalu berbalik pergi, tanpa protes, tanpa drama, hanya langkah kaki yang berat. Setelah ia pergi, Pak Harun berkata, kami juga memeriksa rekening pribadimu, Rara. Tidak ada transaksi mencurigakan. Bahkan, kau menolak bonus tahun lalu demi dana pelatihan karyawan. Aku tersenyum tipis, karena perusahaan ini bukan milikku sendiri. Ini milik semua yang bekerja di dalamnya, dari direksi sampai OB. Lalu aku menoleh pada Bagus. Dan hari ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Mulai bulan depan, Bagus Satria akan resmi menjabat sebagai Kepala Divisi Keamanan Siber dan Pengembangan SDM Operasional. Ia akan memimpin program pelatihan keterampilan digital dan kesehatan kerja untuk seluruh staf non-eksekutif, termasuk OB, Satpam, dan petugas kebersihan. Ruangan hening. Lalu satu persatu, para direktur mulai bertepuk tangan. Bagus terkejut. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Bu Rara, saya tidak kolek, potongku lembut. Bukan karena kau menyelamatkanku, tapi karena kau tetap jujur, bahkan saat dunia menganggapmu tak berarti. Sore itu, setelah rapat usai, aku dan Bagus berdiri di balkon lantai 38. Tempat yang dulu hanya kugunakan untuk melihat ke bawah, kini kugunakan untuk melihat ke depan. Kau yakin memberiku jabatan itu? Tanyanya. Aku tidak punya gelar, tidak punya pengalaman manajerial. Tapi kau punya integritas, jawabku. Dan di dunia yang penuh orang pintar tapi korup, integritas lebih langka daripada gelar. Ia tersenyum, senyum yang kini bebas dari beban. Terima kasih. Rara, ia memanggil namaku tanpa bu untuk pertama kalinya, dan terasa tepat. Kami berdiri dalam diam, menatap Jakarta yang mulai bersinar di senja. Di bawah sana, ribuan orang pulang kerja, sebagian besar tidak pernah masuk ke lantai eksekutif, tidak pernah tahu siapa CEO mereka. Tapi mulai besok, mereka akan tahu bahwa suara mereka didengar, bahwa bakat mereka dihargai. Bahkan jika mereka hanya memakai seragam OB, kau tahu, kataku pelan, ayahku pernah bilang, perusahaan besar bukan yang punya gedung tertinggi, tapi yang punya hati terluas. Bagus mengangguk.
Dan kau mewujudkannya, aku menatapnya. Kita mewujudkannya. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang dari masjid dekat kampung kumuh yang dulu akan digusur. Tapi kini akan direvitalisasi dengan partisipasi warga. Bukan paksaan, dan di tengah suara kota yang tak pernah berhenti, aku merasa damai. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak Hari Wicaksono dijatuhi vonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Adiluhur Karya kini bukan hanya perusahaan properti, tapi simbol transformasi sosial. Program Jalur Emas yang dipimpin Bagus telah melatih ratusan staf operasional dalam keterampilan digital, manajemen keuangan dasar, dan bahkan terapi fisik dasar. Beberapa mantan OB kini menjadi teknisi server. Satu petugas kebersihan perempuan bahkan diterima kuliah di universitas terbuka dengan beasiswa penuh dari perusahaan. Dan aku masih menggunakan tongkat, tapi hanya saat lelah. Sebagian besar waktu aku berjalan sendiri. Setiap langkah adalah pengingat bahwa kejatuhan bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan yang lebih bermakna. Hari ini adalah 18 Oktober 2025, langit Jakarta cerah sempurna, seperti surga ikut merayakan. Acara ulang tahun ke-30 Adiluhur Karya diadakan di Taman Atap Menara Adiluhur, tempat yang dulu hanya digunakan untuk jamuan eksklusif direksi. Kini terbuka untuk seluruh karyawan, dari manajer hingga OB. Ribuan orang hadir, mengenakan batik seragam perusahaan yang dirancang khusus oleh komunitas pengrajin lokal. Bagian dari program pemberdayaan yang kugagas bersama Bagus. Aku berdiri di panggung kecil, mengenakan kebaya putih sederhana dan kain batik coklat tua, warna bumi, warna kerendahan hati. Rambutku tergerai, hanya dihiasi bunga melati kecil di sisi kiri. Di belakangku, layar besar menampilkan foto-foto perjalanan perusahaan. Dari proyek pasar tradisional yang kini hidup kembali, hingga pelatihan keterampilan di mes karyawan. 6 bulan lalu, kataku ke mikrofon, suaraku tenang tapi menggema, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari jabatan, tapi dari keberanian berdiri untuk kebenaran, meski sendirian. Kulihat Bagus di antara kerumunan. Ia tersenyum, bukan senyum malu seperti dulu, tapi senyum penuh keyakinan. Ia kini dikenal sebagai Pak Bagus oleh semua staf, dan namanya disebut dengan hormat di setiap rapat strategis. Hari ini, lanjutku, kita merayakan bukan hanya usia perusahaan, tapi kelahiran kembali nilai-nilai yang ayahku tanamkan. Keadilan, empati, dan kepercayaan pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang. Tepuk tangan menggema. Tapi aku belum selesai, aku menatap Bagus. Ada seseorang di antara kalian yang mengajarkanku arti sebenarnya dari nilai-nilai itu. Ia tidak datang dengan gelar, tidak dengan kekayaan. Tapi ia ada dengan hati yang utuh dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kerumunan mulai berbisik. Beberapa tersenyum. Mereka tahu. Perlahan, aku turun dari panggung. Bukan dengan tongkat, tapi dengan langkah mantap. Aku berjalan melewati barisan karyawan, melewati para direksi yang menatapku dengan bangga, hingga berhenti tepat di depan Bagus. Ia terkejut. Matanya membelak lalu di depan ribuan pasang mata. Aku berlutut, bukan karena lemah, tapi karena cinta yang cukup kuat untuk merendahkan diri. Bagus Satria, kataku. Suaraku bergetar tapi jelas. Kau datang ke hidupku sebagai bayangan, tapi kau jadi cahaya yang menyelamatkanku. Kau tidak pernah meminta apa-apa. Tapi hari ini, aku ingin memberimu segalanya. Aku mengeluarkan kotak kecil dari saku kebayaku, bukan cincin berlian mewah, tapi cincin perak sederhana diukir dengan motif kawung, simbol kesederhanaan dan kebijaksanaan. Maukah kau menikah denganku? Bukan sebagai CEO dan mantan OB, tapi sebagai Rara dan Bagus. Dua jiwa yang saling menyelamatkan. Keheningan total, lalu Bagus berlutut juga, sehingga kami sejajar. Saya tidak punya apa-apa untukmu. Bisiknya, matanya berkaca-kaca. Kau punya hati, jawabku. Dan itu lebih berharga daripada seluruh gedung ini. Ia menatapku lama. Lalu, dengan suara yang hanya kudengar, ia berkata, ya, tepuk tangan meledak. Sorak-sorai mengguncang taman atap. Para OB menangis. Direktur senior tersenyum haru. Bahkan Pak Harun mengusap air mata. Di tengah keriuhan itu, kami berdiri berpegangan tangan bukan karena status, tapi karena pilihan.
Pernikahan kami diadakan 2 bulan kemudian di halaman rumah keluarga bagus di Jawa Tengah, sederhana, di bawah pohon rindang, dihadiri keluarga kecilnya, rekan-rekan OB, dan beberapa sahabat dekat. Tidak ada liputan media besar, tidak ada kemewahan. Hanya doa, tawa, dan janji yang lahir dari pengalaman nyata. Setelah itu kami kembali ke Jakarta, bukan ke apartemen mewahku di lantai 42, tapi ke rumah kecil di pinggiran kota yang kami beli bersama. Rumah dengan teras kecil, dapur sederhana, dan taman kecil tempat kami menanam jahe. Seperti yang dulu ia seduh untukku di hari-hari tergelap. Beberapa minggu lalu, Koran Kompas menurunkan laporan khusus, Cinta Tanpa Batas Kelas. Kisah CEO dan mantan OB yang mengubah wajah korporat Indonesia. Di bawahnya, foto kami berdua, berdiri sejajar, tanpa kursi roda, tanpa seragam. Hanya 2 manusia yang saling memandang dengan cinta yang tulus. Ayahku pasti bangga, karena aku tidak hanya menyelamatkan perusahaannya, aku menemukan cinta yang membuktikan bahwa di dunia yang suka memisahkan manusia, berdasarkan jabatan, kebenaran dan ketulusan tetap menemukan jalannya, perlahan, pasti dan penuh martabat. Dan di rumah kecil kami, Aniapspi diwelai dengan secangkir jaha hangat tawa yang tulus, dan langkah-langkah kecil menuju masa depan, berdampingan selamanya.